Apakah kekristenan benar-benar ciptaan Paulus? Atau apakah ada fondasi yang kokoh dalam ajaran Yesus sendiri? Mari kita telusuri kebenarannya dan membongkar mitos-mitos seputar asal-usul kekristenan. Dalam dunia teologi, ada klaim yang cukup kontroversial bahwa kekristenan sebagaimana yang kita kenal sekarang sebenarnya bukanlah ajaran Yesus, melainkan ciptaan Paulus. Tuduhan ini menyatakan bahwa Paulus, seorang pembuat tenda dari Tarsus, menciptakan agama baru yang berbeda dari Yudaisme yang diajarkan Yesus. Namun, apakah klaim ini benar? Dalam episode ini, kita akan menjawab tuduhan tersebut dengan pendekatan apologetik dan menggunakan logika dan referensi Alkitab yang relevan. Mari kita gali bersama. Poin yang pertama adalah mengenai hubungan Paulus dan Yesus. Ada tuduhan bahwa Paulus tidak pernah bertemu Yesus dan hanya memiliki sebuah penglihatan yang mistis sehingga ia telah menciptakan ajarannya sendiri. Meskipun benar bahwa Paulus tidak bertemu Yesus secara langsung sebelum kematiannya, tetapi pengalaman pertobatannya di jalan ke Damaskus yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1-19 adalah titik balik yang diakui oleh komunitas Kristen awal, termasuk para rasul yang hidup bersama Yesus. Paulus sendiri menyatakan bahwa Injil yang ia sampaikan tidak berasal dari manusia, tetapi melalui wahyu Yesus Kristus. Di dalam Galatia 1 ayat 11-12, dia mengatakan, "Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudara, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku menerimanya bukan dari manusia dan bukan oleh pengajaran, melainkan oleh penyataan Yesus Kristus." Selain itu, Paulus menghabiskan waktu bersama para rasul di Yerusalem untuk memastikan bahwa ajarannya selaras dengan mereka. Dikatakan, "Kemudian setelah 3 tahun, aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas dan aku tinggal dengan dia selama 15 hari. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus saudara Tuhan." Dicatat dalam Galatia 1 ayat 18-19. Yang kedua, hukum Taurat dan keselamatan. Ada tuduhan bahwa Paulus menciptakan agama baru yang tidak memerlukan kepatuhan pada hukum Taurat. Nah, Yesus sendiri memang berbicara tentang penggenapan hukum Taurat dalam Matius 5 ayat 17-20, di mana ia menegaskan bahwa ia datang untuk menggenapi bukan meniadakan hukum. Dalam Matius 5 ayat 17, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Paulus sebenarnya melanjutkan pengajaran ini dengan menjelaskan bahwa keselamatan adalah melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan melalui perbuatan hukum. Dalam Roma 3 ayat 28 dia mengatakan bahwa karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Paulus menegaskan bahwa hukum telah digenapi di dalam Kristus dan keselamatan adalah untuk semua orang. Dia katakan, "Karena kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Kristus Yesus." Dalam hal ini, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Galatia 3 ayat 26-28. Semua orang diselamatkan oleh karena iman kepada Yesus Kristus.
Yang ketiga adalah konsep original sin atau dosa asal dan keselamatan melalui iman. Ada tuduhan bahwa konsep original sin dan keselamatan melalui iman saja adalah ciptaan Paulus dan tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Nah, Yesus mengajarkan kebutuhan akan kelahiran baru untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini menunjukkan bahwa manusia membutuhkan pembaharuan rohani. Dalam Yohanes 3 ayat 3, Yesus berkata kepada Nikodemus, "Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Paulus hanya memperluas pengajaran ini dengan menjelaskan bagaimana dosa masuk ke dunia melalui Adam dan keselamatan datang melalui Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Roma 5 ayat 12. Yesus juga sering berbicara tentang iman sebagai elemen kunci di dalam keselamatan. Contohnya dalam Lukas 7 ayat 50. Lalu kata Yesus kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Poin yang keempat adalah mengenai persetujuan dengan gereja Yerusalem. Tuduhannya adalah tentang gereja Yerusalem yang dipimpin oleh Yakobus, saudara Yesus, menentang ajaran Paulus. Tetapi kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul 15, konsili di Yerusalem membahas apakah orang-orang non-Yahudi perlu mematuhi hukum Taurat untuk diselamatkan. Keputusan konsili adalah bahwa orang non-Yahudi tidak perlu mematuhi seluruh hukum Taurat, tetapi hanya mengikuti beberapa aturan dasar. Di sana dikatakan, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara dirimu dari semuanya itu, kamu berbuat baik. Kisah Para Rasul 15 ayat 28 sampai 29. Poin yang kelima adalah mengenai hubungan Paulus dengan rasul lainnya. Ada tuduhan bahwa Paulus tidak memiliki hubungan yang baik dengan para rasul lainnya dan ajarannya bertentangan dengan mereka. Nah, Paulus memiliki hubungan yang erat dan hormat kepada para rasul lainnya, seperti yang terlihat dalam pertemuannya dengan Yakobus, dengan Kefas atau Petrus, dan juga Yohanes. Mereka memberikan tangan persahabatan kepadanya sebagai pengakuan atas pelayanannya kepada orang-orang non-Yahudi. Dikatakan bahwa, "Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat." Galatia 2 ayat 9. Selain itu, dalam surat-surat kanonik dan non-kanonik, tidak ada bukti yang menunjukkan adanya pertentangan mendasar antara ajaran Paulus dan para rasul lainnya. Sebaliknya, ada banyak tulisan menunjukkan adanya kesatuan dalam pengajaran tentang Kristus dan keselamatan melalui iman. Sebagai kesimpulan, kekristenan bukanlah ciptaan Paulus. Ajarannya didasarkan pada wahyu langsung dari Yesus Kristus dan diakui serta didukung oleh para rasul lainnya. Paulus memainkan peran penting dalam menyebarkan Injil ke dunia non-Yahudi, tetapi inti ajarannya tetap selaras dengan ajaran Yesus. Dengan demikian, kekristenan yang kita kenal saat ini adalah kelanjutan dari misi Yesus yang digenapi melalui para rasul, termasuk Rasul Paulus.
Sekian dari saya, mari kita menggali firman Tuhan untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Jika Anda merasa diberkati dan dicerahkan oleh pembahasan ini, silakan bagikan video ini kepada orang-orang terkasih. Kita akan berjumpa kembali pada episode berikutnya hanya di Depth Inside Growth. Tuhan Yesus memberkati.